Assalamualaikum, halo. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai sejarah dan pendekatan birokrasi pada masa Orde Baru. Yang terhormat Bu Dewi Nur Azizah SIP MA selaku dosen pengampu mata kuliah Birokrasi Pemerintahan dan teman-teman yang kami sayangi. Izinkan kami ya untuk memaparkan materi. Saya Eva Agustriana selaku moderator dan teman-teman pemateri yaitu Nah, untuk pembahasan birokrasi masa Orde Baru yang akan kami paparkan adalah pertama, sejarah birokrasi, kedua, tipologi birokrasi publik berdasarkan sumber legitimasi, tiga, model birokrasi tertutup, empat, penyakit birokrasi, dan terakhir, kinerja birokrasi. Bagaimana tentang sejarahnya? Yuk kita simak. Latar belakang sejarah birokrasi memasuki Orde Baru tidak lepas dari beban masa lalu Orde Lama. Menurut dari Purwoko, stigma negatif demokrasi parlementer menjadikan penguasa rejim Orde Baru berusaha mengendalikan atau dalam bahasa politik melakukan kooptasi terhadap kekuatan-kekuatan politik atau partai-partai politik. Setelah Partai Masyumi, PSI, dan Murba dibubarkan pada tahun 1959 sampai 1964, giliran PKI yang dibubarkan pada tahun 1965. Setelah mereka dibubarkan, praktis kericuhan politik yang diwarnai oleh perbedaan tajam ideologi mengalami penurunan. ABRI sebagai kekuatan utama saat itu disokong oleh birokrasi yang menjadi pilar rezim baru. Nah, melalui Golkar, sebuah wadah politik untuk menghimpun kelompok-kelompok fungsional. Maka, ABRI dan birokrasi mengendalikan kehidupan politik. Pada tahun 1971, diadakan pemilu kedua. Golkar meraup sebesar 63% suara dari total 100% suara sah. Dan program-program perbaikan dan pembangunan ekonomi pun saat itu sudah mulai diluncurkan. Pemerintah juga mengundang investasi dan bantuan asing pada saat itu, yang dimana suatu hal yang tidak terjadi di masa lalu, sehingga muncul slogan baru saat itu yaitu ekonomi adalah panglima, menggantikan slogan lama politik adalah panglima. Kebijakan politik domestik adalah tercapainya stabilitas dan efektivitas pemerintahan, sedangkan kebijakan ekonominya adalah pertumbuhan ekonomi, kemudian pemerataan hasil-hasil pembangunan. Pemerintah Orde Baru mulai menggunakan birokrasi daerah-daerah. Menurut Dwi Yanto, sebagai premium mobile bagi program-program pembangunan nasional, reformasi birokrasi diarahkan pada 1. Memindahkan wewenang administratif kepada eselon atas dalam hierarki birokrasi. 2. Untuk membuat agar birokrasi responsif terhadap kehendak kepemimpinan pusat. 3. Memperluas kewenangan pemerintahan baru dalam rangka mengkonsolidasikan pengendalian atas daerah-daerah. Selanjutnya, tipologi birokrasi berdasarkan sumber legitimasi. Saya akan menjelaskan tipologi birokrasi berdasarkan sumber legitimasinya. Tipologi birokrasi pada Orde Baru sumber legitimasinya pada legal rasional. Berdasarkan Susilo Zuhar pada George 2015 menjelaskan bahwa Orde Baru menginginkan struktur birokrasi yang memiliki rasionalitas berdasarkan hukum, baik instruksi presiden maupun undang-undang. Dalam proses pembuatan legitimasi, Orde Baru memiliki kekhasan di mana hilangnya pluralitas sosial. Seperti kita ketahui, pada Orde Lama banyak sekali spektrum partai politik, mulai dari Islamisme, komunisme, sosialisme,
dan lain sebagainya. Sedangkan pada saat Orde Baru berdiri dan bangkit, pluralitas sosial itu menjadi hilang dengan satu seragam yang bernama Pancasila. Mulai dari Pancasila berdasarkan agama Islam dalam P3, yang kedua non-Islam dalam PDI, dan yang terakhir di bawah pemerintah adalah Golkar. Di dalam tipologi birokrasi publik berdasarkan sumber legitimasi pada Orde Baru, kita bisa melihat, meninjau, memahami bahwa birokrasi pada Orde Baru itu memiliki monopolistis. Seperti kita ketahui, di sini saya bacakan, kebijakan dan langkah upaya perbaikan perencanaan dirumuskan dalam dokumen rencana pembangunan yang disebut Replita. Dimulai dari Replita 1 sampai dengan Replita 5. Di setiap dokumen rencana pembangunan 5 tahun itu selalu ada bab-bab berkenaan dengan administrasi peraturan pemerintah yang difokuskan kepada 3 aspek: kelembagaan, kepegawaian, dan keterlaksanaan manajemen. Ini sudah sesuai menurut tipe idealnya Weber. Weber tuh pernah berkata, birokrasi legal rasional bersumber pada the legality, the pattern of normative rule, and the right this elevated authority such rule of the issue command. Artinya, instruksi yang rasionalitas harus berdasarkan dengan hukum atau dengan regulasi. Tidak bisa kita pada Orde Baru pembangunan itu berdasarkan kehendak presiden. Harus semuanya dirumuskan, direncanakan secara sistematis agar bisa mencapai tujuan-tujuan pembangunan. Dan di Orde Baru itu terdapat, saya mengetahui ada lembaga administrasi negara yang menjadi pusat studi think tank atau perkumpulan akademis dalam wadah Orde Baru untuk merencanakan pembangunan Indonesia dalam 5 tahun. Nah, kalau model birokrasi tertutup itu gimana sih, El? Nah, model birokrasi yang diterapkan di Indonesia pada masa Orde Baru adalah model birokrasi tertutup. Berikut adalah pandangan. Model birokrasi tertutup sendiri memiliki pengertian bahwa birokrasi yang berdasarkan kepentingan dan peraturan yang berada dalam birokrasi tersebut. Kebijakan yang diputuskan hanya dilakukan dalam birokrasi dan berjalan hanya berdasarkan aturan-aturan yang ada di dalamnya. Birokrasi di era saat itu memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama yaitu sangat dominannya peran elit birokrasi dan mereka menjadi kelas yang memiliki hak privilege tertentu. Yang kedua yaitu untuk bisa masuk ke birokrasi harus melalui ujian pamong praja, dikaitkan dengan namanya kuliah di perguruan tinggi. Yang ketiga yaitu rotasi antar bagian bisa terjadi, namun tak diikuti dengan pemberian fasilitas. Dari poin ini kita dapat mengetahui bahwasannya rotasi, mutasi, perpindahan posisi birokrasi dapat terjadi kapanpun, namun tak diikuti dengan pemberian fasilitas yang dapat menunjang kinerja mereka. Yang keempat yaitu kesetiaan para pamong praja kepada pekerjaannya. Dan yang kelima yaitu moral mereka sangat tinggi namun orientasinya menjadi sempit. Model birokrasi tertutup pada masa Orde Baru di bawah kekuasaan Presiden Soeharto melahirkan sebuah istilah baru yang dikenal sebagai jalur ABG. Jalur ABG ini dimaksudkan oleh rezim Orde Baru sebagai landasan untuk mengelola pemerintahan dengan 3 unsur utama, yaitu A untuk Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, B untuk birokrasi, dan G untuk golongan karya atau Golkar. Ketiga unsur utama ini berperan penting dalam pengambilan keputusan politik, menerapkan kebijakan publik, hingga penempatan jabatan publik seseorang, termasuk presiden. Ketiga unsur politik ini menjadi yang paling dominan dalam pemerintahan Orde Baru selama 32 tahun. Sampai seorang pengamat politik bernama Carl D. Jackson mengatakan Indonesia di masa Orde Baru sebagai bureaucratic polity atau masyarakat birokratik, yang artinya segala keputusan yang dilakukan oleh dan untuk masyarakat harus mendapatkan persetujuan dari birokrat. Kekuatan politik ABRI dalam kehidupan sosial politik Indonesia tidak bisa dikatakan hanya intervensi, karena dengan melihat persebaran kekuatan dan intervensinya dalam sistem politik Indonesia, mulai dari lembaga eksekutif, legislatif, masyarakat sipil,
maka ABRI bisa dikatakan menghegemoni kekuatan atau sistem politik Indonesia. Jumlah anggota ABRI yang masuk dalam kabinet pembangunan relatif besar. Selain kuantitas, secara kualitas, anggota ABRI juga menempati posisi strategis dalam kabinet pembangunan. Bahkan, di tahun 1981, 10 orang menjadi menteri koordinator, 8 orang menjabat menteri mengepalai departemen, dan 2 orang menjabat sebagai menteri muda. Penguasaan ABRI mulai pusat sampai daerah dalam birokrasi masa Orde Baru membuatnya menjadi pengendali kebijakan pembangunan Indonesia dan pengontrol efektif stabilitas politik di daerah. Hal ini menjadikan kebijakan-kebijakan yang dibuat pemerintah seperti harus melalui jalur komando dari atas sampai bawah. Birokrasi punya penyakit loh. Oke teman-teman, ternyata birokrasi pada masa Orde Baru itu menimbulkan penyakit. Lalu dampaknya untuk masyarakat itu seperti apa? Penyakit birokrasi pada Orde Baru ini terjadi di masa transisi tahun 1980. Kondisi birokrasi di Indonesia mengalami sakit birokramia. Apa sih sakit birokramia ini? Penyakit ini cenderung inefisiensi, penyalahgunaan wewenang, dan KKN. Lalu terjadi juga birokrasi menjadi status alat quo gitu, mengoptasi masyarakat guna mempertahankan dan memperluas kekuatan monolit politik. Dan birokrasi juga pada masa Orde Baru ini dijaga sebagai cara struktural untuk mendukung pemenang partai politik pemerintahan, tentunya partai yang dikehendaki oleh pemerintahan yang mendominasi pada masa Orde Baru. Lalu ada juga penyakit dalam, yaitu penyakit yang memang sudah merasuk ke birokrasinya. Yang pertama, terjadinya keterpasungan pegawai birokrasi dalam kehidupan politik. Tuh, karena terjadi ada gesekan dan ada peraturan yang memang membatasi geraknya seorang pegawai sehingga tidak ada kebebasan dalam bekerja di ranah politik. Lalu yang kedua, ada birokrasi ini keberpihakan pada Partai Golkar seperti yang tadi dijelaskan bahwa penyakit birokrasi ini akan didominasi oleh partai politik pemenang yang mendominasi, dan pada masa Orde Baru ini partai politik pemenangnya itu yaitu golongan karya, yaitu Golkar. Lalu yang ketiga, ada kecenderungan pelayanan birokrasi pada masa Orde Baru ini ternilai diskriminatif, yaitu membeda-bedakan. Jadi yang keterkaitan dengan pegawai partai politik Golkar itu akan mempermudah, dan selain itu ada keterbatasan dalam mengupayakan sesuatu. Dan yang keempat, ada penyakit tentang keberpihakan birokrasi pada salah satu politik memperlemah profesionalisme organisasi pemerintahan Golkar. Gejala-gejala apa sih yang ditimbulkan? Masalah pertamanya itu kekuasaan terpusat. Indikasinya tidak ada batas tentang masa jabatan presiden. Teman-teman juga pasti tahu bahwa masa kekuasaan Orde Baru itu sangat lama karena tidak ada pembatasan kekuasaan. Seperti sekarang kan sudah jelas setiap ada batasan kekuasaan presiden. Lalu pada masa Orde Baru itu kekuasaan masih terpusat karena presiden dengan bebasnya tanpa ada masa jabatan, sehingga menimbulkan dampak presiden menjabat terlalu lama dan tidak ada fungsinya lembaga DPR dan MPR. Jadi di sini ada kepincangan dan tidak ada check and balance di dalamnya. Lalu yang kedua, ada masalah yang bermunculan seperti yang penyakit dalam tadi birokrasi. KKN ini masih merajalela, seperti masalah utamanya nepotisme dan kronisme di MPR. Jadi indikasinya ini banyak kerabat yang diangkat menjadi anggota menteri dan merangkap pula menjadi MPR. Jadi sistem nepotisme ini merekrutmen para saudara-saudara yang ada di menteri. Lalu dampaknya tidak ada kontrol untuk presiden, sehingga karena kerabatan semua tidak ada kontrol resmi dan kontrol pengawasan yang sesungguhnya. Masalah yang ketiga yaitu penyalahgunaan hukum. Indikasinya mengeluarkan keputusan presiden hanya untuk bisnis, hanya untuk kepentingan sesuai dengan kepentingan presiden, kepentingan MPR, dan kepentingan partai politik di dalamnya. Lalu ada indikasinya juga mematikan hak perdata. Dampak yang ditimbulkan dari
masalah ini yaitu ketidakadilan dalam bisnis, karena keputusan presidennya itu hanya condong sebelah, jadi ada ketidakadilan dengan pembisnis karena keputusannya dibuat dengan sepihak. Lalu ada lagi kolusi dan nepotisme dalam transaksi bisnis. Bisnis ini masuk ke politik sehingga presiden menentukan keputusan dan bisnis juga bisa memperlancar kegiatan politik di dalamnya. Yang keempat, ada masalah tentang kontrol media. Teman-teman juga pasti tahu bagaimana kelamnya Orba dan bagaimana berjalannya masa Orde Baru, keterbatasan manusia, masyarakat dalam menyuarakan pendapat, apalagi kebebasan pers. Jadi ada indikasi dalam kontrol media ini pemerintah ada pencabutan izin pers. Dampaknya tidak ada kontrol sosial media kepada eksekutif, sehingga tidak ada pemberitaan yang memang mencondong atau pengawasan kepada pemerintah, sehingga media tidak ada kesempatan untuk memberitakan hal-hal yang memang seharusnya masyarakat terima. Yang selanjutnya ada politisasi birokrasi. Birokrasi, indikasinya ini birokrasi hanya dijadikan alat prasi dalam Golkar. Jumlah PNS juga semuanya didominasi partai Golkar, sehingga terjadinya mobilisasi politik oleh birokrasi untuk memenangkan Golkar. Jadi, kinerja birokrasi secara keseluruhannya gimana nih? Birokrasi pada masa Orde Baru menciptakan strategi politik korporatisme negara, di mana strategi ini bertujuan untuk mendukung penembusan ke dalam masyarakat sekaligus untuk mengontrol publik secara penuh. Nah, strategi birokrasi politik ini merupakan strategi untuk mengatur perwakilan kepentingan melalui jaringan fungsional non-ideologis, di mana sistem tersebut memberikan berbagai lisensi pada kelompok fungsional dalam masyarakat, seperti monopoli atau perizinan yang bertujuan untuk meniadakan konflik antar kelas atau antar kelompok kepentingan dalam masyarakat yang memiliki konsekuensi terhadap hilangnya pluralitas sosial, politik, maupun budaya. Birokrasi sebagai kepanjangan tangan dari pelaksanaan regulasi pemerintah menjadikan birokrasi sangat tidak terbatas kuasanya dan sulit dikontrol masyarakat. Kultur kekuasaan yang telah terbentuk semenjak masa birokrasi kerajaan dan kolonial ternyata masih sulit untuk dilepaskan dari perilaku aparat atau pejabat birokrasi. Dalam kondisi pelayanan yang syarat dengan nuansa kultur kekuasaan ini, publik menjadi pihak yang paling dirugikan. Kultur kekuasaan dalam birokrasi yang dominan membawa dampak pada terabaikannya fungsi dan kultur pelayanan birokrasi sebagai abdi masyarakat. Nah, pada saat tersebut sebenarnya berbagai praktik penyelewengan yang dilakukan oleh birokrasi itu terjadi tanpa dapat dicegah secara efektif. Penyelewengan yang dilakukan birokrasi terhadap masyarakat pengguna jasa menjadikan masyarakat sebagai objek pelayanan yang dapat dieksploitasi untuk kepentingan pribadi pejabat atau aparat birokrasi. Kesimpulannya adalah birokrasi pemerintahan pada masa Orde Baru masih mengalami ketidakidealan yang cukup besar. Ekspansi Partai Golkar sangat berpengaruh terhadap partai lain pada umumnya dan konstituen pada khususnya. Tipologi sumber kekuasaan legitimasi legal rasional telah membuat tatanan pemerintahan menjadi kehilangan pluralitas sosial, adanya monopoli perekonomian, serta maksud tertentu dari dibentuknya kebijakan repelita. Model birokrasi tertutup menyebabkan kebebasan berpendapat, turut andilnya masyarakat dalam kebijakan menjadi terbatas. Oleh karena itu, tidak menutup kemungkinan jika birokrasi pemerintahan Orde Baru memiliki penyakit yang sangat akut seperti korupsi, kolusi, nepotisme, inefektivitas sistem, status quo, bahkan penyelewengan jabatan. Tak jarang, birokrasi tersebut malah menjadi politik perwakilan dalam memasukkan kepentingan dari golongan tertentu.
Nah, itu dia pemaparan dari kelompok kami. Gimana? Semoga teman-teman gak puas ya dan bisa nyari referensi dari sumber yang lain. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.